Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Aprianti, saya dari kelas 2B Keperawatan Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang persalinan dan pengawasan dalam persalinan yang terdiri dari kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Apa itu persalinan? Persalinan adalah proses di mana janin, plasenta, dan selaput ketuban keluar dari uterus ibu. Persalinan yang dianggap normal adalah persalinan yang kehamilannya cukup bulan atau 37-42 minggu tanpa disertai adanya penyulit. Nah, persalinan setiap individu itu berbeda-beda, ada yang cepat, sedang, dan lama. Nah, kita masuk ke pembahasan inti ya. Yang pertama yaitu kala 1 atau kala pembukaan. Tahap ini menandakan bahwa persalinan normal akan segera dimulai. Pada tahap ini terjadi pematangan dan pembukaan mulut rahim atau serviks hingga 10 cm untuk jalan keluar janin. Biasanya proses ini terjadi 10-18 jam. Tahap ini terdiri dari dua fase. Yang pertama yaitu fase laten. Fase laten adalah fase pembukaan 0-3 cm di mana ibu merasakan mules tetapi tidak terlalu kuat, mengeluarkan lendir disertai dengan darah. Yang kedua, fase aktif, yaitu di mana pembukaan telah mencapai 3 cm dan terus melebar hingga 10 cm, di mana ibu merasakan mules yang semakin sangat kuat dan frekuensinya pun semakin meningkat 2-4 kali tiap 10 menit dengan durasi 60-90 dan terkadang disertai dengan pecahnya ketuban. Nah, sekarang kita masuk ke kala 2 atau kala pengeluaran janin. Fase ini dimulai ketika mulut rahim telah terbuka secara penuh atau 10 cm dan berakhir ketika bayi berhasil dilahirkan. Pada tahap ini, ibu baru boleh mengedan. Bila sebelumnya ibu pernah mengikuti kelas melahirkan untuk persiapan melahirkan normal, ibu pasti tahu cara mengedan yang efektif dan benar. Selain itu, pada tahap ini juga biasanya ditemukan komplikasi persalinan yang mendorong dokter untuk melakukan persalinan sesar. Kala 3 atau kala pengeluaran plasenta. Tahap yang juga disebut dengan tahap uri ini dimulai setelah bayi lahir dan berakhir saat plasenta dapat dikeluarkan seluruhnya. Bila tidak ada hambatan, plasenta dapat dikeluarkan secara spontan dan tahap ini berakhir 15-30 menit. Namun, bila ternyata terjadi kondisi yang disebut dengan retensio plasenta atau seluruh atau sebagian plasenta tertinggal di dalam rahim setelah lebih dari 30 menit, maka dokter akan mengeluarkannya secara manual atau ditarik, atau juga melalui operasi. Plasenta yang berada di dalam rahim terlalu lama akan membuat ibu mengalami perdarahan. Kala 4 atau kala pengawasan. Setelah bayi dan plasenta berhasil dikeluarkan, maka ibu akan memasuki tahap kala 4 pada 2 jam pertama pasca persalinan. Ibu masih berisiko terhadap sejumlah masalah pasca persalinan, seperti perdarahan pada robekan jalan lahir dan munculnya penggumpalan darah. Oleh karena itu, ibu harus dipantau secara ketat untuk memastikan tidak adanya komplikasi pasca persalinan. Fase ini berlangsung selama 1-2 jam usai persalinan. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga kalian mengerti apa yang saya jelaskan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.